Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Dika Ramadona dari kelas MIB Reguler A semester 3 NPM 21005053. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Netari Mulyawati SSM Hum. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Bukunya seperti ini ya guys. Oke, buku ini ditulis oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Buku cetakan ke-12 pada bulan Maret tahun 2021 lalu. Buku ini berjumlah 208 halaman. Baik, saya akan membahas cover pada buku ini. Menurut saya, buku ini sangat berkesan banget guys. Dari covernya berjenis hardcover dan pastinya tahan lama. Gak gampang robek, gak gampang lecet. Berbeda dengan buku yang berjenis soft cover. Kalau buku seperti itu, buku yang berjenis soft cover itu biasanya gampang lecet, gampang robek kalau terkena air ya guys. Nah, maka dari itu saya suka buku ini karena tahan lama guys. Oke, itu pendapat saya untuk covernya. Baik, untuk tulisan di belakang ini menjelaskan tentang penjelasan singkat dari isi buku ini. Katanya buku ini berisi penjelasan tentang amalan-amalan ringan namun nilai dari pahalanya amatlah besar di sisi Allah. Nah guys, amalan apa saja sih yang ada di dalam buku ini? Oke, ada di antaranya amalan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah, amalan pengusir was-was, amalan agar hidup tidak merugi, amalan agar hajat cepat terkabuli, amalan dan kiat mencetak anak soleh dan soleha, amalan pembebas 99 kesulitan, amalan yang menjadi rebutan malaikat, amalan agar kita dihargai Allah, amalan-amalan utama di hari Jumat, amalan pembayar syukur, dan amalan lainnya. Masya Allah, banyak banget ya guys. Jadi buku ini 208 halaman, jadi banyak banget guys. Dan buku ini sangat memberikan saya wawasan, sangat memberikan saya memberikan saya ilmu, memberikan saya amalan-amalan. Dan amalan itu nggak berat, amalan itu ringan, amalan itu sedikit ringan, tapi jumlah pahalanya itu amat besar di sisi Allah guys. Nah, misalnya kalian sedang ada masalah, sedang ada kesulitan, dan kalian bingung untuk menyelesaikan masalahnya, dan satu solusinya yaitu Allah guys. Jadi banyak orang misalnya banyak masalah, banyak utang, misalnya di banyak hutang kayak gitu ya guys. Jadi dia perginya bukan ke Allah, tapi perginya ke dukun atau kemana misalnya. Itu nggak memberikan solusi guys, itu tambah memberikan kita banyak masalah. Karena apa? Kalau kita memiliki masalah, itu datangnya pasti harusnya ke Allah. Kita nggak usah mengatakan, mengatakan pada diri kita, ya Allah aku punya masalah besar, tapi katakanlah kepada diri kita, aku punya masalah ya Allah, tapi aku mempunyai Engkau yang maha besar. Masalahku tidak seberapa di matamu ya Allah. Masalahku ini hanya mempunyai utang 20 juta ya Allah, tapi tiada kesulitan ya Allah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendaki. Pokoknya Masya Allah banget ya guys. Buku ini memberikan kita amalan-amalan ringan, tidak berat, ringan, tapi jumlahnya besar di mata Allah. Nah, salah satunya yang saya ingat di buku ini yaitu ada 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan guys. Jadi apa kalimat itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah guys. Nah, kalau kita membaca 100 kali kalimat tersebut, insya Allah ya guys, insya Allah atas kehendak Allah, Allah akan menghapuskan dosa kita. Tapi dibacanya rutin ya guys, bukan hari ini kita baca,
terusnya nggak lagi baca, nggak. Allah itu suka amalan sedikit namun dia konsisten, namun terus menerus. Misalkan hari ini kita membaca sholawat Nabi 100 kali, besok lagi 100 kali, besoknya lagi 100 kali. Atau kalau kita nggak mampu, kita baca aja 3 kali, 7 kali, pokoknya bilangan ganjil ya, itu yang Allah suka. Nah, kalaupun kita nggak bisa sanggup, kita nggak bisa banyak baca-baca, kita baca aja minimal lah 3 kali. Ada juga 1 kali, tapi minimal aja 3 kali guys. 3 kali tapi konsisten. Misalnya sudah sholat subuh baca 3 kali sholawat, sudah sholat zuhur baca juga 3 kali. Pokoknya di dalam 5 waktu sholat itu kita baca 3 kali sholawat. Dan besoknya juga kita konsisten pokoknya guys. Walaupun amalan itu sedikit, namun kita konsisten terus menerus melakukannya, insya Allah Allah menyukai amalan seperti itu guys, daripada kita melakukan hari ini kita beramal membaca 1000 kalimat sholawat ya, 1000 bacaan sholawat, tapi besoknya kita nggak baca lagi, besoknya kita nggak baca seterusnya, cuma 1 kali itulah kita bacanya. Maka gimana ya, bukannya Allah nggak terima, tapi Allah lebih menyukai yang tadi, amalannya sedikit namun konsisten. Nah itu guys, insyaallah. Pokoknya jadi ada selain ada dua kalimat ringan di lisan dan berat di timbangan, ada juga bacaan surah Al-Fatihah. Ada yang tahu nggak sih guys bacaan Al-Fatihah itu untuk apa? Kebanyakan orang membaca Al-Fatihah itu karena itu kewajiban sholat 5 waktu ya guys. Biasanya kita rakaat pertama itu baca Al-Fatihah, sampai rakaat akhir kita baca Al-Fatihah. Tapi kita nggak tahu apa sih makna Al-Fatihah itu, apa sih kegunaan surah Al-Fatihah itu. Nah, jadi setiap surah dalam Al-Quran itu pastinya mempunyai makna guys, mempunyai mempunyai pokoknya. Misalnya kita baca surah Al-Waqiah di subuh hari, kita baca. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih makna dari surah Al-Waqiah? Bukan artinya, tapi misalnya surah Al-Waqiah ini untuk rezeki kayak gitu. Nah, itu tuh bagus banget. Jadi gimana ya maksudnya tuh ya, surah Al-Waqiah itu fungsinya bisa untuk rezeki, bacaan untuk rezeki bisa, seperti misalnya surah Al-Mulk. Kalau kita baca setiap malam sebelum tidur itu bisa meringankan azab kubur kita, dan bisa juga dihilangkan azab kubur kita. Itu insyaallah ya guys. Nah, jadi kegunaan dari surah-surah di Al-Quran itu bagus banget guys. Ada surah pilihan, sepertinya setiap ayat yang terlantun di ayat suci Allah itu maknanya sangat-sangat bagus guys, sangat memberikan manfaat untuk diri kita. Nah, seperti salah satunya surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini memberi kita bisa untuk menyembuhkan penyakit. Misalnya ya guys, kita mempunyai penyakit dalam, kita sediakan air 1 gelas dan kita bacakan surah Al-Fatihah, tapi atas keyakinan kita ya guys, atas keyakinan kita yakin bahwa Allah itu akan menyembuhkan penyakit kita. Pokoknya landasan setiap amalan yang kita lakukan itu intinya ikhlas dan yakin guys. Kita ikhlas, kita lakukan itu karena Allah Ta'ala, dan kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan suatu kebaikan untuk diri kita. Misalnya yang tadi kita baca surah Al-Fatihah untuk penyembuhan penyakit kita sediakan air gelas, kita bacakan surah Al-Fatihah itu, kita tiupkan ke minuman itu dan kita minum. Tapi sebelumnya itu kita berdoa, ya Allah semoga Engkau berikan kesembuhan untuk penyakit saya ini. Seperti itu, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oke, dan setelah itu kita minum. Itu guys, jadi Masya Allah banget
surah Al-Fatihah bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi pokoknya surah Al-Fatihah itu bagus banget guys. Salah satunya itu untuk penyembuh. Nah baik guys, itu ya jadi penjelasan dari isi buku ini. Setelah itu untuk harga buku ini tidak sampai 60.000. Saya waktu itu beli di Shopee itu sekitar 50 ribuan nggak salah guys. Nah, jadi nggak mahal ya guys, sudah hardcover, isinya bagus, bermanfaat, memberikan kita sebuah amalan, memberikan kita suatu ilmu, dan harganya juga nggak mahal guys. Harganya nggak sampai 60.000. Waktu itu saya beli di Shopee berkisar 50.000 guys. Jadi untuk kalian yang mau mencari sebuah amalan ringan namun besar di sisi Allah, kalian bisa beli buku ini di Shopee ataupun di toko-toko terdekat di dekat rumah kalian guys, di kota kalian guys. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mendengarkan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.